Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sukawagga, kelompok bait tentang kebahagiaan. Bait 200. Susukang wata jiwama yesang nonati kincana piti bhakka bhawisama dewa apasarayata. Bait 200 artinya, sungguh bahagia hidup kita ini apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 200 Sukawagga oleh Buddha Gautama. Kisah Mara. Pada suatu kesempatan, Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasa beliau melihat 500 gadis dari desa Pancasala yang akan mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Oleh karena itu, Sang Buddha pergi dan tinggal di dekat desa tersebut. Ke-500 gadis pergi mandi ke sungai. Setelah selesai mandi, mereka pergi ke desa dengan berpakaian lengkap, karena hari itu adalah hari festival. Pada waktu bersamaan, Sang Buddha memasuki desa Pancasala untuk berpindapatta. Tetapi tidak seorang pun penduduk desa memberi dana kepada Sang Buddha, karena mereka telah dipengaruhi oleh Mara. Pada saat perjalanan pulang, Sang Buddha bertemu dengan Mara.
yang dengan cepat bertanya pada Sang Buddha, apakah Sang Buddha sudah menerima dana makanan cukup? Sang Buddha melihat kedatangan Mara bersamaan dengan kegagalan beliau untuk mendapatkan dana makanan pada hari itu dan berkata, "Kamu Mara jahat, adalah kamu yang menyuruh penduduk desa untuk menolak saya. Karena kau telah mempengaruhi mereka untuk tidak memberi dana makanan pada saya. Apakah saya bersalah?" Mara tidak menjawab pertanyaan itu. Tetapi dia berpikir akan memperolok Sang Buddha dengan membujuknya kembali ke desa, sehingga penduduk desa akan menghina Sang Buddha dengan memperolok-oloknya. Maka Mara menyarankan, "Oh Buddha, mengapa engkau tidak kembali ke desa lagi? Kali ini engkau pasti akan mendapatkan makanan." Sejenak kemudian, ke-500 gadis desa tiba di tempat itu dan menghormat Sang Buddha. Di tengah kehadiran mereka, Mara mengejek Sang Buddha. "Oh Buddha, engkau tidak menerima dana makanan pagi ini. Engkau pasti merasa sakit karena kelaparan." Kepada Mara, Sang Buddha menjawab, "Oh Mara jahat, meskipun kami tidak mendapatkan makanan, seperti Brahma Abhasara yang hidup dengan kepuasan yang sangat menyenangkan, piti, dan kebahagiaan, suka, pemusatan pikiran, jana. Kami hidup dengan kepuasan yang menyenangkan dan kebahagiaan Dhamma." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 200 berikut. "Sungguh bahagia hidup kita ini, apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia, bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang." 500 gadis mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang